Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kajian kita kali ini adalah bagaimana kita bisa merencanakan, bisa melaksanakan, dan bisa mengevaluasi kegiatan usaha kita. Sahabat-sahabat semua, aspek-aspek yang terpenting dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi adalah aspek strateginya. Bagaimana kita membangun strategi dari awal, mulai dari perencanaan, kemudian ada strategi dalam pelaksanaan, dan strategi mengevaluasi. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita memasuki itu, mari kita lihat bagaimana sih sesungguhnya sebelum kita melakukan perencanaan, kita sudah menentukan dulu peluang usaha yang ada. Nah, kita butuh mengetahui bahwa peluang usaha itu sumbernya adalah kebutuhan individu diri sendiri, individu yang ada di masyarakat, atau kumpulan dari masyarakat. Ya, kumpulan dari beberapa individu yang kemudian sering disebut dengan masyarakat atau konsumen. Oleh sebab itu, untuk mampu kita membaca peluang tersebut, maka kita harus bisa membaca apakah yang menjadi kebutuhan individu, apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam organisasi pada masa ini dan masa yang akan datang. Untuk itu, memahami kebutuhan masyarakat diperlukan diagnosa. Kita mendiagnosa terhadap lingkungan terkecil yang ada di dalam lingkungan kita, baik secara parsial maupun secara keseluruhan, baik itu pada faktor ekonomi, pada faktor pasar, politik, persaingan, pemasok, teknologi, sosial, geografis, bahkan keagamaan. Yang perlu diperhatikan oleh kita juga adalah lingkungan usaha kita yang senantiasa selalu berubah-ubah setiap waktu, setiap saat, dari satu lokasi ke lokasi lain. Perubahannya begitu pesat seiring dengan perubahan teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu sumber informasi harus kita dapatkan juga sebelum kita merencanakan terhadap bisnis apa yang akan kita bangun. Antara lain adalah pasar, media massa, kemudian atau kita melalui wawancara langsung, survei langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dalam melakukan perencanaan, kita bisa melihat dari sisi pendekatan outside in, dari luar ke dalam, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan cara kita membuat atau menciptakan sebuah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu diciptakan karena lagi mode, karena tren, dan lain sebagainya. Atau yang kedua, inside out, dari dalam keluar, bahwa keberhasilan akan dapat diambil itu ketika kebutuhan yang ada saat ini dapat kita baca. Jadi dua langkah itu dalam perencanaan kita harus bisa kita baca. Nah, apa saja kemudian yang menjadi kebutuhan manusia? Biasanya kebutuhan manusia terdiri dari fisik material. Apa itu fisik material? Bisa makanan, minuman, alat olahraga, alat tidur, gitu kan. Kemudian obat-obatan, pakaian, gedung, rumah, dan lain sebagainya. Itu fisik material. Yang bisa jadi peluang juga adalah mental rasional, membuat lembaga pendidikan, kemudian menyediakan buku-buku bacaan, kemudian menyediakan peralatan penelitian, peralatan informasi, pengetahuan, membuat buku-buku tentang rumus, tentang konsep, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan mental rasional. Kemudian kebutuhan psikososial.
Ketika bergaul mereka membutuhkan apa, kita harus membaca itu. Ketika berteman membutuhkan apa, ketika berorganisasi membutuhkan apa. Itu yang harus dipenuhi oleh kita yang ingin membaca, ingin membuat perencanaan. Kemudian kebutuhan tentang imajinasi, kebutuhan tentang peran dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan spiritual juga dibutuhkan. Kita bisa menyediakan kitab-kitab suci, kita menyediakan perangkat sholat, kebutuhan saat puasa, saat hari-hari raya besar. Itu juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan ketika membuat perencanaan. Secara sekilas, perencanaan strategis adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menentukan arah dalam mengambil keputusan, untuk menentukan bisnisnya apa, sumber dayanya bagaimana. Itu adalah perencanaan strategi. Strategic planning menurut Kastner didefinisikan sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi pada masa yang akan datang, sehingga strategik merupakan sebuah petunjuk yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju beberapa tahun ke depan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sementara beberapa ilmuwan yang lain mengatakan bahwa strategic planning itu merupakan proses inovasi, proses perubahan dalam sebuah perusahaan. Jika tidak ada perubahan, maka itulah bagian dari kegagalan. Nah, berarti strategic planning itu adalah proses inovasi, proses perubahan menuju untuk lebih maju. Sederhananya, dalam konsep rencana strategis itu mesti mencakup misi, tujuan besar kita mau apa, kemudian visinya apa, kemudian sasarannya apa. Nah, tujuan rencana strategik itu dapat bermacam-macam, antara lain adalah mengalokasikan perusahaan agar bisa menggunakan konsep pemasaran yang efektif dan efisien, kemudian meningkatkan kinerja, kemudian menciptakan etika bisnis, meminimalisir risiko dan kesenjangan. Itu antara lain yang ada di dalam rencana strategis. Yang selanjutnya adalah kita harus mampu melakukan analisis SWOT terhadap calon perusahaan kita, entah itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Sahabat-sahabat semua, apabila kita sudah memahami tentang manajemen perencanaan strategis, maka selanjutnya adalah kita harus mampu membaca perusahaan atau usaha kita. Jika UMKM, maka kita bisa memahami apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau dalam skala lebih besar, kita sering membacanya dengan analisis SWOT itu. Jadi dalam perencanaan strategis, setelah kita menentukan visi misi, kita harus kemudian mengorek tentang kondisi perusahaan kita, apakah perusahaan kita itu akan mampu bersaing ke depan, bisa berjalan dalam jangka waktu seberapa ketika memiliki SDM berapa. Jadi SDM-nya mesti diperhitungkan, kemampuan modal harus diperhitungkan, kemudian marketnya juga harus diperhitungkan. Jika kita sudah memahami betul tentang analisis SWOT, maka selanjutnya tahap perencanaan adalah menentukan
program kita untuk program jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, atau cukup dengan jangka pendek dan jangka panjang. Tahapannya kita bisa menentukan sendiri. Untuk skala berapa tahun itu dikatakan skala pendek, skala panjang berapa tahun. Biasanya skala pendek itu hanya 1 tahun. Nah, ini penting menentukan sasaran jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya kita membuat ukuran kinerjanya atau target dalam setiap periode tertentu. Jika kita sudah menentukan sasaran tadi, jangka panjang, jangka pendek dengan target tertentu, maka selanjutnya kita akan mengidentifikasi kinerja atau target yang harus tercapai berapa. Nah, ini sahabat-sahabat semua untuk perencanaannya. Setelah kita melakukan identifikasi, kemudian ukuran kinerja atau target yang harus dicapai, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. Selanjutnya adalah tahapan implementasi. Jadi bagaimana mengimplementasikan dari perencanaan tersebut. Tentunya langkah-langkahnya lebih detail, tergantung perusahaan kita. Jika perusahaan kita UMKM, sederhana sekali. Setelah kita menentukan, kemudian tinggal kita laksanakan. Hanya memang butuh evaluasi gitulah. Hanya kalau perusahaan besar barangkali kita butuh bagaimana setelah dilaksanakan perencanaan tersebut, kita memiliki rancangan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan perusahaan, kemudian melakukan kinerja aksi gitu kan. Biar apa? Biar lebih tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu tahapan implementasi pelaksanaan. Yang selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi adalah membandingkan antara yang seharusnya dan yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana strateginya agar hasil evaluasinya itu mendekati keinginan perusahaan. Maka harus kita ketahui bahwa ketika kita melakukan evaluasi, yang terpenting adalah menemukan penyebabnya, bukan apa yang terjadi dalam proses tersebut, akan tetapi apa penyebabnya. Contohnya, jika terjadi kerugian, maka sesungguhnya bukan kerugiannya itu, tetapi penyebab kerugiannya itu yang terpenting. Kemudian sehingga akhirnya kan kemudian nanti bisa jadi bentuk pencegahan juga. Kemudian jika temuannya adalah ketidakfahaman terhadap peraturan, maka berarti kan harus ada sosialisasi terhadap pengetahuan. Itu pola-pola hasil evaluasi. Kemudian jika kinerjanya tidak tercapai, berarti kita akan mencari penyebab ketidaktercapaian itu. Itu yang ada dalam evaluasi strategi. Nah, seperti itu. Itu sahabat-sahabat semua proses dari perencanaan strategis, kemudian implementasi strategi dan evaluasi strategi. Yang tak kalah penting harus diperhatikan oleh kita juga beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan ketika kita bicara strategi. Yang pertama adalah struktur bisnisnya, kemudian sistem manajemen, kemudian proses bisnis dan budaya kerja. Ini penting karena proses bisnis adalah bagian dari yang tidak bisa dihindari oleh kita dalam rangka untuk mengembangkan perusahaan. Begitu juga struktur bisnis akan memperlihatkan kepada kita seberapa efisienkah perusahaan kita. Nah, jika kita berfokus pada kecepatan transaksi, kemudian norma-norma yang saling melengkapi, meningkatkan budaya meminimalisasi kesalahan dan memberi ganjaran terhadap efisiensi,
maka budaya kerja di situ dibutuhkan. Jadi munculnya budaya kerja, munculnya sistem manajemen, struktur bisnis dan proses bisnis dalam perencanaan dan evaluasi, begitu juga pelaksanaan, adalah menunjukkan bahwa perusahaan kita itu memiliki keunggulan dalam operasional perusahaan. Nah, selanjutnya bagaimana pendekatan perusahaan terhadap kepemimpinan produk. Jika kita ingin produk kita itu menjadi market leader, maka berkenaan dengan proses bisnis tentunya harus berfokus kepada pengembangan produk, eksploitasi pasar. Kemudian fokus juga pada temuan-temuan baru di pasar. Kemudian berkenaan dengan struktur bisnis, dalam hal ini adalah menekankan kepada kelompok kerja, yaitu kerja tim. Senantiasa juga melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang selalu berubah setiap saat dalam arah-arah bisnis. Tentunya perubahan-perubahan arah bisnis kita merasakan saat pandemi saat ini itu memutarbalikan perilaku konsumen, perilaku produsen. Kemudian agar menjadi pemimpin produk juga adalah dalam sistem manajemen, yakni yang menekankan pada hasil yang baik, kemudian mengukur tingkat keberhasilan produk lama dan produk baru, dan tidak menghukum kegagalan. Ya, kegagalan sebisa mungkin jangan dihukum. Ini dalam sistem manajemen agar kepemimpinan produk itu ada. Kemudian budaya kerja. Bagaimana budaya kerja? Bagaimana perusahaan itu dalam menetapkan strategi itu harus mendorong imajinasi individu yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Kemudian dibiasakan membangun berpikir yang di luar kebiasaan masing-masing. Kemudian juga sering mendapatkan cakrawala baru dalam meningkatkan mutu kualitas barang, keinginan konsumen. Nah, itu bagaimana strategi agar bisa menjadi pemimpin produk di pasar. Nah, selanjutnya bagaimana strategi agar tingkat kedekatan kepada konsumen itu muncul. Yang pertama sama seperti tadi pada sistem manajemen. Bagaimana sistem manajemen itu mampu menciptakan hasil pada kebutuhan khusus konsumen atau khusus pelanggan. Jadi kemampuan membaca keinginan pelanggan itulah keberhasilan untuk membangun kedekatan dalam strategi manajemen perusahaan. Jadi kedekatan kepada konsumen merupakan strategi. Kemampuan membaca adalah kemampuan menciptakan, kemampuan membaca, kemudian kemampuan membaca keinginan pelanggan itu menjadi dari sistem pendekatan dari sistem manajemen. Kemudian dari budaya kerja. Bagaimana kemampuan membangun hubungan dengan pelanggan yang berkesinambungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian bagaimana pendekatan strategi struktur bisnis? Tentunya adalah pendelegasian kepada karyawan yang paling dekat dengan pelanggan. Jadi sentralisasi yang didekatkan terutama yang berhubungan dengan pelanggan. Bagaimana dalam proses bisnisnya? Tentunya produk yang dibuat adalah yang mampu memecahkan masalah. Jadi produk kita itu produk yang bisa memecahkan masalah konsumen. Kebutuhan konsumen terpenuhi, ada kesederhanaan, ada kecepatan, ada ketepatan dan manfaat yang tinggi. Manfaat yang seimbang antara hasil yang didapat oleh konsumen dengan harga itu adalah merupakan bagian dari strategi kepada konsumen yang akhirnya
akan memunculkan satisfaction, yakni kepuasan pelanggan. Itu kajian kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga diskusi kita terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.